Shalom, jumpa lagi dengan saya di Petamburan Bible Study sesi yang ketiga. Saya sangat bersuka cita karena respon dari jemaat Petamburan, cabang-cabang, dan juga yang lain setelah melihat viewer dan masukan-masukan. Dan saya percaya bahwa Petamburan Bible Study ini akan terus memberkati, memperlengkapi kita, bukan saja menambah pengetahuan, tapi memberi dampak positif terhadap kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, pada sesi yang ketiga ini, secara khusus kita akan membahas sesuatu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari segelintir orang, terutama mengenai meninggalnya beberapa hamba Tuhan karena COVID-19 ini. Itu sebabnya hari ini kita akan membahas satu tema dengan judul, apakah orang percaya yang meninggal karena virus COVID-19 ini adalah tanda mereka tidak beriman? Kenapa timbul masalah ini, saudara-saudara? Tentu ada pertanyaan-pertanyaan dari, saya tadi bilang segelintir orang yang mulai bertanya-tanya, apakah mereka curiga atau tulus? Tapi paling tidak mereka bertanya, kenapa kok hamba Tuhan yang seharusnya mendapatkan perlindungan, yang sudah melayani, yang sudah memberi hidupnya bagi Tuhan, lalu meninggal karena COVID-19 ini? Nah, untuk menjawab masalah ini, saya akan memberikan satu data terupdate tentang jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Saudara-saudara, saya mencatat di dalam berita hari ini, yang dikonfirmasi dunia sampai saat ini itu 12,9 juta. Hampir mencapai 13 juta orang. Wow, satu angka yang luar biasa menurut saya. Dan bahkan angka ini sedang terus-menerus menunjukkan grafik yang menaik. Lalu Indonesia sendiri terakhir itu sudah mencapai 77.000. Dunia yang meninggal tercatat 570-an ribu orang di seluruh dunia. Dan seperti yang saya bilang tadi, kecenderungan orang-orang yang terpapar dan meninggal dunia akan tetap terus naik. Kita tidak tahu sampai kapan, karena kita sedang menunggu vaksin yang seluruh negara sedang berlomba-lomba menemukannya. Namun sampai saat ini tidak ada satu badan resmi atau negara resmi yang mengklaim sudah mendapatkan vaksin ini. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan tema yang kita akan bahas pada malam hari ini, apakah orang percaya yang meninggal karena COVID-19 ini adalah tanda mereka tidak beriman? Kenapa timbul pertanyaan ini? Ya, saudara-saudara, karena ada pertanyaan lain yang timbul. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk meluputkan orang-orang yang hidupnya hidup berkenan, hidupnya untuk Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang hidupnya diberikan sepenuhnya untuk Tuhan, ketika ada paparan virus ini? Apakah Tuhan diam? Bagaimana kita menyingkapinya? Sehingga timbul spekulasi-spekulasi, wah mungkin karena dosa ini. Wah mungkin karena tidak benar ini hidupnya. Nah, saudara-saudara, perlu kita mewaspadai dan menemukan pandangan yang tepat seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kita tidak terjebak lalu menjadi orang yang menghakimi. Ya, saudara-saudara. Nah, hari ini
Coba kita akan masuk di dalam pembahasan ini. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan tema ini juga misalnya ada lagi yang bertanya, apakah karena orang itu berdosa? Apakah karena sedang mendapatkan hukuman Tuhan? Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bahas. Nah, saudara-saudara, kita akan mulai. Nah, bagaimana menjawab tentang kematian akibat virus COVID-19 ini? Hal yang pertama yang saya ingin bahas adalah saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengingat kembali PBS sesi yang pertama. Nah, pada sesi yang pertama saya mengatakan bahwa penyakit itu timbul sebagai konsekuensi ketidaktaatan. Ya, penyakit itu timbul atau dampak terhadap dosa dan pelanggaran terhadap hukum Allah. Saya pernah bahas untuk itu. Saya singgung sedikit. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 16, ketika manusia tidak taat, manusia jatuh ke dalam dosa, maka kesakitan, ya kesakitan, penderitaan itu telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Manusia yang tadinya berumur panjang menjadi rentan. Saya pernah ungkapkan, ya pada masa Adam manusia bisa sampai 900-an tahun. Tapi masuk di zaman Nuh sudah mulai 600. Masuk di zaman Musa, saudara-saudara, maka umur manusia 120. Lalu ada nubuatan umur manusia akan 70 atau 80. Jadi artinya saudara-saudara, dosa membuat kematian secara jasmani adalah sesuatu yang pasti. Orang semakin melemah, ya saudara-saudara. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, saya ulangi kembali saudara-saudara apa yang saya pernah sampaikan di dalam sesi yang pertama. Karena ini penting berkaitan dengan pertanyaan, apakah orang percaya atau hamba Tuhan yang meninggal karena COVID adalah orang yang tidak beriman? Ya, di dalam 2 Korintus 5 dikatakan ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara perhatikan ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, maka kita akan mengalami kesulitan. Ya, kita akan mengalami kesakitan di seluruh dunia tidak terkecuali. Juga orang-orang percaya yang di dalamnya juga ada hamba-hamba Tuhan. Artinya bahwa penderitaan menjadi bagian orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Karena apa? Karena dosa. Nah, orang mati ya banyak penyebabnya, termasuk juga karena virus. Saya percaya juga karena virus COVID-19 ini. Hanya ketika kita diubahkan saja tubuh kita menjadi seperti tubuh Tuhan, tubuh kemuliaan. Nah, kita memasuki masa kerajaan 1000 tahun. Lalu setelah itu langit dan bumi yang baru. Maka dikatakan bahwa kita tidak akan melihat ratap tangis, perkabungan. Termasuk di dalamnya tentu bicara tentang sakit penyakit. Artinya apa saudara-saudara? Artinya selama kita masih hidup di dalam dunia ini, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kita akan menuju satu titik bahwa kita akan mati secara jasmani. Kita meninggal dunia, tidak terkecuali di dalamnya. Ya, soal seperti apa caranya nanti kita akan lihat ke depan. Nah, saudara-saudara, yang kedua yang saya ingin sampaikan berkaitan juga dengan apa yang saya sampaikan di sesi yang pertama. Jadi penyakit juga bisa terjadi karena hukuman. Saya tidak mengulangi
sesi pertama, tapi saya mengingatkan saudara-saudara yang setia mengikuti PBS ini, saya sudah paparkan beberapa ayat dari sekian banyak ayat, ya saudara-saudara, bahwa hukuman yang menyebabkan kematian itu karena dosa, karena pelanggaran pada waktu itu. Saya coba mungkin mengingatkan dengan peristiwa yang lain. Misalnya seperti yang ditulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-24. Di sini ada satu cerita menarik yang mungkin saudara-saudara semua sudah mengetahui dan pernah membaca peristiwa ini. Ya saudara-saudara, kita akan lihat 2 Samuel 24 mulai dari ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatan itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan Allah, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah di antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Nah saudara-saudara, ketika Daud jatuh dalam dosa, ya kita semua tahu bahwa ada Tuhan melarang pada waktu itu Daud untuk sombong, ya tergoda untuk menghitung kekuatannya dia, karena kekuatan dan berkat kemenangan datangnya dari Tuhan. Tapi Daud melakukannya, sehingga akhirnya Tuhan datang melalui nabinya dan berkata ada 3 hukuman, you pilih. Ya saudara-saudara, dan Daud pilih 3 hari saja. Dan 3 hari itu adalah hukuman penyakit sampar, penyakit menular. Selama 3 hari 70.000 orang saudara-saudara mati. Jadi artinya memang benar ada kematian yang terjadi karena hukuman, ya, penyakit yang diberikan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, lalu yang lainnya Bapak Ibu saudara-saudara, penyakit bisa karena disiplin. Saya sudah bahas lagi. Kenapa saya perlu ulang lagi? Karena berkaitan dengan tema. Ya, penyakit diberikan Tuhan karena disiplin Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan sudah lupakah kamu yang firman yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, bahwa Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang-orang yang dianggap sebagai anak. Ayat 10 lompat dikatakan Tuhan melakukan ini supaya kita mendapat bagian. Dapat bagian saudara-saudara. Dalam apa? Di dalam kerajaan yang kekal. Di dalam kerajaan sorga dapat bagian. Dapat sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada masa anugerah ini, saya percaya, saudara-saudara, kematian yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, lewat apa saja yang terjadi, lewat cara seperti apa saja, saya percaya itu bukan karena lagi hukuman
karena pelanggaran. Itu terjadi karena memang karena dosa yang pernah dilakukan. Dosa awal yang pernah dilakukan. Karena di dalam masa anugerah ini, di dalam Kristus, ketika anak Tuhan jatuh, ketika anak Tuhan melakukan pelanggaran, maka Tuhan menganggap bahwa ini bukan ketika Tuhan lakukan sesuatu, kesulitan, kesusahan, itu merupakan sebuah disiplin. Di dalam Roma pasal yang ke-8 berkaitan dengan Ibrani 12, Roma 8 ayat yang pertama dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, buat orang-orang yang menerima Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia perlu mengalami sebuah proses yang namanya sanctification. Ya, pengudusan, proses pengudusan tiap hari. Bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Bisa bandel enggak anak-anak Tuhan? Oh, mungkin bisa. Tetapi saudara-saudara, sebagai anak, Bapak memperlakukan pendisiplinan. Jadi ketika ada kesulitan, ada kesusahan, ya saudara-saudara, bahkan di dalamnya mungkin ada penyakit, ini bisa kita pandang sebagai sebuah disiplin Tuhan. Jadi bukan lagi sebuah hukuman. Berbeda dengan pada masa-masa perjanjian lama. Ya, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, penyakit bisa sebagai sebuah ujian. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama, penyakit bisa dipakai Tuhan untuk hukuman. Ya, saudara-saudara. Tapi dalam perjanjian baru, orang-orang percaya ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka Tuhan mendisiplin. Tuhan mendisiplin supaya apa? Supaya umatnya berbalik, bertobat. Supaya umatnya melakukan apa yang berkenan. Tapi yang ketiga, saudara-saudara, penyakit itu dipakai Tuhan sebagai ujian. Anak Tuhan dipanggil untuk menjadi sempurna, semakin disempurnakan, saudara-saudara. Terus, untuk mendapatkan glorification, saudara-saudara, maka kita harus terus bertumbuh, terus bertumbuh menjadi orang yang semakin lama semakin menjadi seperti Kristus. Nah, untuk menjadi seperti Kristus, mengalami next level kedewasaan rohani, maka kita tidak akan luput dari ujian iman yang Tuhan berikan. Caranya seperti apa? Bisa Tuhan izinkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ini spekulasi yang saya pernah sampaikan mengenai COVID ini di PBS pertama. Bisa iblis, ya saudara-saudara. Tuhan turut bekerja, Roma 8 ayat 28. Apakah itu natural dari alam, dari binatang? Apakah itu memang rekayasa manusia, dibuat oleh manusia? Apakah itu dari iblis? Ya saudara-saudara, it doesn't matter. Tuhan bisa pakai ini semua. Dalam rangka apa? Dalam rangka membawa kita, saudara-saudara, untuk next level. Makanya di dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama, saya baca buat saudara-saudara semua. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi saudara-saudara, Tuhan memakai pencobaan. Pencobaan datangnya dari iblis. Oleh karena ketamakan, oleh karena hawa nafsu, ya iblis memakainya. Termasuk spekulasi tentang pembuatan COVID-19 ini. Bisa saja saudara-saudara.
Saya tidak mau menetapkan ini datang dari Tuhan secara natural, ini datang dari manusia, ini datang dari iblis. Ya terlalu berani. Tapi ketiga-tiganya bisa terjadi. Ya. Mana yang Tuhan taruh di dalam hati saudara, mana yang mendapatkan betul-betul peneguhan, silakan. Tapi yang saya yakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk soal wabah yang sedang melanda ini. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk membawa kita next level. Sama seperti peristiwa Ayub. Ya, saudara-saudara. Penyakit itu datangnya dari iblis. Tapi iblis itu kasih penyakit atas apa? Atas persetujuan dari Tuhan. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk menguji Ayub sehingga Ayub menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi yang ketiga itu adalah ya penyakit itu seperti ujian. Nah, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang percaya yang meninggal karena COVID-19? Ya tidak sedikit hamba-hamba Tuhan. Kita tahu, saudara pasti mengikuti perkembangan berita-berita yang tersaji. Ya tentu saudara tahu. Nah, saudara-saudara, jika diyakini orang percaya atau hamba Tuhan itu memang hidup di dalam kebenaran, kenapa mereka akhirnya mati? Ya, saudara-saudara, kena COVID. Nanti timbul seperti yang tadi di awal. Apa Tuhan nggak sanggup untuk melindungi mereka? Saudara-saudara, untuk menjawab hal ini, yang pertama saudara-saudara, ingat seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa 2 Korintus pasal yang kelima, ya kalau saudara baca ayat 2, selama kita masih dalam kemah ini, kita mengeluh. Ya saudara-saudara. Jadi keluhan karena fananya tubuh manusia akibat dosa, itu tidak pandang bulu. Ya, termasuk juga tubuhnya orang-orang percaya, tubuhnya hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bukan Superman, saudara-saudara. Mereka punya kelemahan. Jadi bisa terpapar enggak? Bisa. Kenapa Tuhan tidak lindungi? Itu urusan lain. Nanti kita akan lihat. Apakah Tuhan tidak lindungi? Kita akan lihat. Yang kedua, saudara-saudara, berlaku hukum tabur tuai. Saya pernah juga singgung di sesi yang pertama. Berlaku hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai ini berlaku untuk seluruh orang yang hidup di bumi ini. Ya, hukum tabur tuai berlaku untuk saya, untuk saudara yang menyaksikan, mengikuti PBS ini. Kalau kita tidak rawat tubuh kita, kita tidak jaga tubuh kita tidak menjaga dengan makan sehat, berimbang, hidup teratur, istirahat cukup, olahraga yang cukup, kita hidup sembarangan, maka kita akan mendapatkan dampaknya. Hamba Tuhan boleh dia hafal ayat, melayani banyak, cinta terhadap sesama, melakukan kebenaran, tidak nipu, tidak berzina, setia berdoa. Namun saudara-saudara, kalau ya tidak jaga, tidak rawat, tidak perhatikan, ya bisa kena juga. Kena penyakit. Penyakit banyak, bukan COVID-19 saja. Saudara-saudara, ini hukum tabur tuai. Ini hukum datangnya dari Tuhan. Berlaku untuk semua orang, termasuk untuk orang percaya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya dipanggil untuk hidup bijaksana, hidup penuh hikmat. Kalau saudara pernah baca di dalam kitab Amsal, maka saudara-saudara,
Saudara, kita semua dipanggil untuk hidup dengan berhikmat. Orang yang memiliki hikmat itu seperti mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas dan perak. Dikatakan bahkan berkatnya umur panjang, saudara-saudara. Nah, saya tahu kalau berkaitan dengan ini, maka saudara-saudara, ini bicara tentang hukum tabur tuai. Ketika kita berhikmat di tengah-tengah situasi, kondisi di mana paparan COVID-19 bisa saja terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Penyakit virus juga yang lain ada di mana-mana. Lalu kita tidak berhikmat, kita bisa terpapar. Ya, saudara-saudara, tidak peduli kita sehebat apa prestasi kita di dalam pelayanan. Ya, saudara-saudara, tidak peduli seberapa lama kita sudah melayani. Kalau kita melupakan ini, ingat saudara-saudara, tubuh kita memiliki kelemahan. Kita tunduk terhadap hukum Tuhan yang mengatur hukum alam ini, hukum tabur tuai ini. Yang lain saudara-saudara, ingat ya, beriman itu bukan berarti kita percaya perlindungan Tuhan, lalu kita tidak mengambil bagian kita. Ya, kita percaya kuasa Tuhan, percaya saja, yang penting Tuhan lindungi. Tidak, saudara-saudara. Beriman itu Tuhan memberikan janji perlindungannya sejauh, saudara-saudara dengar nih, kita melakukan bagian kita, melakukan hukumnya Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan. Ya, saudara-saudara, yang seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, mencobai Tuhan. Kita tahu di luar sana begitu banyak data bahwa di daerah tertentu, zona merah, virusnya berkembang begitu banyak. Lalu kita, tenang aja, cuek, pasti Tuhan lindungi. Tidak begitu, saudara-saudara. Ya, kita percaya perlindungan Tuhan, tapi Tuhan mau kita tunduk terhadap hukumnya. Dengan kata lain, kalau saya mau berbicara, Tuhan menyatakan kasih perlindungannya sejauh kita mengikuti hukum dan kehendaknya. Memang ada kasus khusus. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada pengecualian. Apa yang saya maksud dengan kasus khusus? Tuhan sanggup melindungi umatnya bahkan melakukan mujizat. Tuhan sanggup melindungi umatnya bahkan bisa sanggup melakukan mujizat. Misalnya saya kasih contoh ya, Daniel. Ketika Daniel sudah melakukan kebenaran, ketika Daniel berpotensi, ketika Daniel baik, ketika Daniel berintegritas, ternyata saudara-saudara, Daniel tetap masuk gua singa. Itu di luar nalar ya, di luar prediksi Daniel. Daniel berharap dengan prestasi, dengan integritasnya, dengan moralnya, raja bisa membela dia, terhindar dari eksekusi mati, masuk ke dalam gua singa. Tetapi saudara-saudara, ternyata protokoler yang seharusnya membuat Daniel mendapatkan privilege dari raja tidak terjadi. Daniel masuk gua singa. Nah, saat-saat seperti itu saudara-saudara, ketika Daniel sudah masuk ke dalam gua singa, memang mujizat terjadi. Ya saudara-saudara, mujizat dinyatakan, Tuhan menolong. Ya, ada mujizat. Di dalam banyak perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, banyak mujizat Tuhan. Tetapi yang saya maksudkan saudara-saudara, bukan berarti bahwa kalau kita percaya mujizat, lalu kita boleh hidup sembarangan. Ya saudara-saudara, kita percaya sampai saat ini ada mujizat Allah. Dan saya berharap saudara-saudara, mohonkanlah perlindungan Tuhan, walaupun saudara sudah mengikuti protokoler kesehatan. Ya saudara-saudara, jangan dibalik.
percaya mujizat Tuhan, lalu kita akhirnya hidup sembarangan, saudara-saudara. Itu namanya kita mencobai. Tapi saudara-saudara, jangan saudara jauh lebih pede karena protokoler kesehatan, sehingga saudara tidak lagi memerlukan perlindungan Tuhan. Tidak seperti itu. Ya saudara-saudara. Saya masuk ke bagian yang terakhir ya saudara-saudara. Kematian bagi orang percaya seharusnya tidak ditakuti. Ingat nih, kematian bagi orang percaya seharusnya tidak ditakuti. Kenapa saudara-saudara? Karena seharusnya orang-orang percaya itu menyadari bahwa memang Tuhan sudah menubuatkan kita, saudara-saudara, bahwa kita akan masuk kepada satu titik, kita akan meninggal, cepat atau lambat. Karena kita fana, ya saudara-saudara. Kematian jasmani merupakan sesuatu yang pasti. Kita tidak boleh lupakan ini. Yang kedua, saudara-saudara, kematian itu sebenarnya merupakan momen, pintu, saat, saudara-saudara, kita masuk dalam satu kehidupan lain yang Alkitab katakan sebagai kehidupan yang sebenarnya. Ya Alkitab yang bilang, saudara-saudara, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, ya mulai dari ayat sebelumnya, bahwa hendaklah kita kaya dalam kebaikan, kaya di dalam berbagi, kaya di dalam melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan. Sehingga itu merupakan satu kumpulan, satu tabungan yang kita akan nikmati dalam apa saudara-saudara? Dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Jadi kalau yang sekarang ini kita bisa menikmati begitu real, hanya 70 kalau kuat lagi 80, saudara-saudara. Apalagi kehidupan yang lebih dari 80 tahun, 1000 tahun, bahkan bermiliar-miliar tahun. Maka ada kehidupan yang sebenarnya. Nah saudara-saudara, jadi kematian bagi orang percaya seharusnya bukan sebuah hal yang ditakuti, yang harus sebuah hal yang harus dicurigai seperti itu. Kita akan mati kapan saja sebenarnya. Ya saudara-saudara, lewat apa saja. Bagaimana caranya, seperti apa? Dengar yang terakhir. Itu tidak menunjukkan soal iman kita. Jadi cara dan bagaimana orang percaya mati, meninggal, itu tidak ada kait-mengkait dengan apakah orang itu beriman atau tidak. Saudara-saudara, ini saya katakan supaya kita mengerti, karena ada orang-orang percaya yang mati karena kecelakaan pesawat. Dapatkah saudara berkata bahwa itu karena kurang beriman? Dan bahkan saudara-saudara, ada orang-orang yang percaya yang matinya dibunuh. Apakah saudara bisa menjadi hakim buat orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan yang matinya dibunuh? Nggak wajar. Jadi saudara-saudara, apakah juga saudara mengatakan bahwa orang yang matinya wajar, seperti apa sih wajar? Mungkin orang berkata, ya dia dalam keadaan sehat, tidur, lalu meninggal. Ini adalah sesuatu yang wajar dan ini adalah ukuran ini orang beriman. Bagaimana dengan orang yang matinya tidak wajar? Misalnya karena sakit kanker. Hamba Tuhan, orang percaya kok matinya karena kanker atau karena serangan jantung. Atau yang lebih berat lagi tadi saya bilang, saudara-saudara, ada yang dibunuh, ada yang karena kecelakaan pesawat atau yang lain. Apakah kita bisa berani berkata bahwa itu karena tidak beriman? No, saudara-saudara.
beriman atau tidaknya seseorang itu tidak ditentukan dari cara dan bagaimana orang itu mati. Termasuk apa? Termasuk karena COVID-19. Jadi orang percaya bisa nggak matinya karena COVID-19? Bisa. Kenapa? Tadi saya sudah paparkan di depan, ya saudara-saudara. Tapi sekarang saya tutup dengan pertanyaan kesimpulan. Bagaimana jadi mengukur iman seseorang? Bukan karena mati, tetapi karena apa yang dia lakukannya, karena pengalaman hidupnya, karena aktualisasi dirinya. Itu menunjukkan orang beriman atau tidak. Misalnya saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Yakobus pasal yang kedua. Mulai dari ayat 14, saya baca buat saudara-saudara. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan ya, kenakanlah kain panas ya, makanlah sampai kenyang ya, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudara-saudara, kita jangan buru-buru atau tergoda untuk menghakimi itu. Hamba Tuhan mati karena COVID-19 tuh kayak nggak dilindungi Tuhan tuh, pasti ada dosa tuh, pasti nggak beriman tuh. Saudara-saudara lihat, beriman atau tidak beriman, itu kita bisa lihat dari pengalaman hidupnya, dari aktualisasi hidupnya, dari kesaksian imannya, kesaksian hidupnya, baik di masa baik ataupun di masa sukar. Adakah dia orang yang bersungut-sungut? Adakah dia orang yang kompromi? Saudara-saudara, tadi kita sudah baca di dalam Yakobus pasal yang kedua. Iman itu dilihat dari aktualisasi dirinya. Ada orang-orang percaya yang ternyata orang-orangnya itu cinta Tuhan, mengasihi sesama, cinta pekerjaan Tuhan, peduli sesama. Tapi ternyata saudara-saudara, dia kena serangan jantung. Apakah kita mau berkata bahwa dia tidak beriman? Tidak, saudara-saudara. Saudara dan saya sedang hidup di dunia yang semakin kualitasnya semakin memburuk akibat dosa, saudara-saudara. Ya, kualitas dunia, penyakit di mana-mana, kesusahan di mana-mana, radikal bebas di mana-mana, penipuan di mana-mana, orang jahat di mana-mana. Itu bisa tertimpa. Nah, saudara-saudara, saya percaya dengan paparan ini kita bisa mengerti tentang tema yang kita bahas. Apakah orang-orang percaya yang meninggal karena COVID-19 adalah karena orang itu tidak beriman? Tidak. Ya, saudara-saudara. Tetapi karena kita sedang berada di dalam dunia yang tatanannya merosot, dunia yang penuh dengan penderitaan, kita diminta untuk hidup berhikmat. Siapapun saudara, apapun kedudukan saudara, tua muda, miskin kaya, pintar atau setengah pintar, saudara-saudara punya pengalaman atau tidak, dengarkan baik. Ya saudara-saudara, saudara diminta untuk hidup bijaksana. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit berbahaya. Saya percaya saudara-saudara, dengan paparan yang seperti ini, kita tidak usah ragu-ragu. Iman kita tidak ditentukan dari cara mati kita. Ya, iman kita ditentukan dari aktualisasi diri, pengakuan iman kita, ya, kesetiaan kita sampai akhir di dalam pengiringan Tuhan, ya, kehidupan kita di dalam kehidupan melakukan kebenaran. Saudara-saudara, kalau saudara punya pertanyaan berkaitan dengan topik ini, saudara boleh WA di nomor WhatsApp yang terdapat di layar monitor saudara. Saya berharap saudara-saudara dengan tiga paparan ini kita mengerti sedikit banyak hal-hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Next, sesi yang keempat, minggu depan
kita akan bahas topik-topik yang lain yang menarik tentunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.